Apakah sudah terlihat? Tapi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Tiara. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah analisis real kedua dengan materi bab 5, bab baru yaitu fungsi kontinu. Boleh next. Nah, selanjutnya ada anggota kelompok kami yaitu Dwi Agustina dengan NIM tertera, Fauzia Resmayanti dengan NIM tertera, Siti Fatimah Azahra dengan NIM tertera, serta Sabira Nadia Fatika dengan NIM tertera. Oke, selanjutnya di sini eh, definisi 5.1.1 definisi. Nah, di sini misal A subset bilangan real dengan domain F ini A ke bilangan real dan K-nya ini elemen A. Kita mengatakan bahwa F ini kontinu pada C. Jika sembarang bilangan epsilon lebih besar dari 0, ada delta lebih besar dari 0. Nah, sedemikian juga jika X adalah sebuah titik di A yang memenuhi mutlak X dikurang C kurang dari delta, maka mutlak Fx dikurang dengan FC. Nah, ini kurang dari epsilon. Nah, jika F gagal untuk kontinu di C, maka F tidak kontinu di C. Nah, seperti halnya dengan definisi limit, jadi di sini definisi kontinuitas itu pada suatu titik dapat dirumuskan dengan lingkungan. Nah, F discontinue di C jika dan hanya jika ada epsilon 0 lebih besar dari 0. Sedemikian hingga ada delta yang lebih besar dari 0. Nah, dengan mutlak X min C kurang dari delta, tetapi mutlak Fx dikurang dengan Fc lebih besar sama dengan epsilon. Nah, selanjutnya kan kita akan membahas ini teorema, tapi ini teorema 5.1.2. Nah, dari teorema ini sebenarnya mengacu pada definisi yang sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya di teorema ini si definisi di 5.1.1 ini di teoremain. Nah, jadinya di 5.1.2 teorema ini mengacu pada definisi sebelumnya. Tapi ini di teorema ini kita lingkungan gitu. Jadi sebuah fungsi domain F, di mana A ini pair bilangan real, continue pada suatu titik C elemen A. Nah, jika dan hanya jika diberikan sembarang lingkungan, nah, jadi epsilon FC. Dari FC ada suatu lingkungan delta, F delta C. Nah, dari sedemikian hingga jika X adalah sebuah titik pada irisan F delta C, maka Fx terdapat dalam F epsilon FC. Nah, yakni jadinya F fungsi dari A irisan irisan V delta C ini subhimpunan subhimpunan dari F epsilon FC. Nah, di sini terdapat catatan juga, beberapa catatan. Nah, yang pertama, catatan pertama, jika C dari A ini adalah sebuah titik klaster dari A, maka perbandingan dari definisi 4.1.4, kalau nggak salah ini definisi limit, dan definisi 5.1.1 menunjukkan bahwa F kontinu di C. Jika dan hanya jika FC sama dengan limit Fx, di mana X ini menuju C. Nah, sehingga jika C-nya adalah sebuah titik klaster dari A, maka ada 3 syarat untuk F kontinu di C. Nah, yang pertama, F-nya ini harus terdefinisi di C. Lalu yang kedua, limit dari F di C harus ada di bilangan real. Yang ketiga, nilai keduanya juga harus sama. Nah, selanjutnya juga ada catatan yang kedua. Di sini jika C elemen A bukan sebuah titik klaster dari A, maka akan ada sebuah lingkungan F delta C dari C. Sedemikian sehingga A-nya ini irisan V delta C sama dengan elemen C. Jadi sehingga kita simpulkan bahwa fungsi F otomatis kontinu di titik C di mana C ini elemennya ada A. Nah, yang bukan sebuah titik cluster dari A. Nah, sehingga titik-titik tersebut dinamakan titik tracing dari A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya di sini 5.1.3 tentang kriteria baris untuk kekontinuan. Nah, jadi sebuah fungsi f yang memetakan a ke dalam himpunan bilangan real kontinu pada titik c elemen a. Jika dan hanya jika setiap barisan xn di a yang konvergen ke c, maka barisan fxn konvergen ke fc. Boleh, next. Nah, untuk pembuktiannya berdasarkan teorema 4.1.8 tentang kriteria barisan, untuk pembuktiannya pertama, diketahui setiap xn di A dengan limit xn sama dengan C. Berlaku limit fxn sama dengan fc. Akan dibuktikan limit x mendekati C dari fx sama dengan fc menggunakan kontradiksi. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, misalkan limit x mendekati C dari fx tidak sama dengan fc, maka terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0 setiap delta terdapat x elemen A dengan mutlak x dikurang C lebih kecil dari delta. Tapi mutlak fx dikurang fc lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, untuk delta sama dengan 1, terdapat X1 elemen A dengan mutlak X1 dikurang C lebih kecil dari 1, tetapi mutlak Fx1 dikurang Fc lebih besar sama dengan epsilon 0. Kemudian, untuk delta sama dengan setengah, terdapat X2 elemen A dengan mutlak X2 dikurang C lebih kecil dari 1/2, tapi mutlak Fx2 dikurang Fc lebih besar sama dengan epsilon 0. Sehingga kita bisa melihat polanya untuk formulanya untuk delta sama dengan 1/n terdapat xn elemen A dengan mutlak xn dikurang C lebih kecil dari 1/n. Tapi mutlak fxn dikurang fc lebih besar sama dengan epsilon 0. Maka dapat disimpulkan terdapat xn di A dengan limit xn sama dengan C, tapi mutlak fx dikurang fc lebih besar sama dengan epsilon 0. Maka terjadi kontradiksi dengan premis, sehingga haruslah limit x mendekati C dari fx sama dengan fc. Next. Nah, untuk pembuktian yang kedua, diketahui limit x mendekati C dari fx sama dengan fc adalah barisan di A dengan limit xn sama dengan C. Akan dibuktikan limit fxn sama dengan fc. Nah, karena limit x mendekati C dari fx sama dengan fc, maka setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian hingga setiap x elemen A dengan mutlak x dikurang C lebih kecil dari delta berlaku mutlak fx dikurang fc lebih kecil dari epsilon. Untuk delta yang dipilih karena limit xn sama dengan C, maka terdapat K delta epsilon sedemikian hingga maka terdapat K delta epsilon elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk n lebih besar sama dengan K berlaku mutlak xn dikurang C lebih kecil dari delta. Sehingga diperoleh untuk mutlak xn dikurang C lebih kecil dari delta, maka mutlak fxn dikurang fc lebih kecil dari epsilon. Maka dapat disimpulkan setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K elemen bilangan asli sedemikian hingga setiap n lebih besar sama dengan K berlaku mutlak fxn dikurang fc lebih kecil dari epsilon. Maka limit fxn sama dengan fc. Nah, berdasarkan pembuktian 1 dan 2 terbukti jika setiap xn elemen A, maka xn konvergen ke C, maka fxn juga konvergen ke fc. Sehingga jika memenuhi kondisi tersebut, suatu fungsi f yang memetakan A ke dalam himpunan bilangan real dapat dikatakan kontinu di titik C elemen A. Nah, selanjutnya terdapat 5.1.4 yaitu tentang kriteria ketidakkontinuan. Misal A subset dari himpunan bilangan real dengan suatu fungsi f yang memetakan A ke dalam himpunan bilangan real dan C elemen A.
Maka F tidak kontinu di C jika dan hanya jika ada sebuah barisan Xn di A yang konvergen ke C, tapi barisan Fxn tidak konvergen ke Fc. Boleh next. Nah, karena tadi ada kata jika dan hanya jika, maka terdapat pembuktian dua arah. Yang pertama, pembuktian kanan ke kiri. Nah, karena Fxn tidak konvergen ke Fc, maka terdapat daerah persekitaran U dari Fc sedemikian hingga Fxn iris U berhingga. Sekarang, Xn konvergen ke C. Maka jika mengambil daerah persekitaran V dari C, terdapat N elemen bilangan asli, Xn elemen V, setiap N lebih besar sama dengan N. Maka dari itu, setiap V, Fv bukan merupakan subset U, karena Fxn iris Fv tak berhingga. Jadi, F kontinu di titik X sama dengan C. Nah, untuk pembuktian kedua dari kiri ke kanan, karena F tidak kontinu di C, maka terdapat daerah persekitaran V dari Fc, sedemikian hingga F inverse V bukanlah daerah persekitaran dari C, tapi C elemen F inverse V. Jadi, C adalah batas dari F inverse V yang berarti terdapat sebuah barisan Xn subset F inverse V komplement. Sedemikian hingga Xn konvergen ke C, tetapi Fxn tidak bisa konvergen ke Fc karena Fxn iris V sama dengan himpunan kosong dan Fc elemen interior V. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada definisi 5.1.5. Misal A subhimpunan dari bilangan real dan suatu fungsi f yang memetakan A ke dalam himpunan bilangan real. Jika B subset dari A, kita katakan f kontinu di himpunan B. Jika dan hanya jika f kontinu di setiap titik di B. Nah, untuk contohnya, ada contoh 5.1.6. Untuk contoh yang A, fungsi konstan fx sama dengan B. Kontinu di semua titik pada bilangan real. Nah, untuk syarat kekontinuan kan ada 3. Yang pertama, fungsinya ada. Yang kedua, limitnya ada. Dan yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsi itu sama. Nah, jadi di sini kita bisa misalkan jika C-nya adalah bilangan real sebarang, maka untuk pernyataan pertama, FC sama dengan B. Jadi kan ini kan karena fungsi konstan, tadi Fx sama dengan B, berarti Fc-nya sama dengan B. Nah, untuk pernyataan kedua, untuk limitnya kita berdasarkan contoh 4.1.7 yang A, limit C, B sama dengan B. Berarti limit X mendekati C, Fx sama dengan B. Nah, karena tadi dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 nilainya sama, sama-sama B kan. Jadi, untuk pernyataan 3, nilai Fc sama dengan limit X mendekati C dari Fx. Nah, karena ketiga syarat kekontinuan sudah terpenuhi, maka Fx sama dengan B kontinu di semua titik pada bilangan real. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh 5.6 bagian B, yaitu fungsi Gx adalah X kontinu di semua titik pada bilangan real. Nah, untuk contoh ini juga kita tidak perlu membuktikan, kita bisa memanfaatkan contoh dari sebentar. Contoh dari 4.1.7 yang bagian B. Jadi contohnya itu berbunyi limit X mendekati C dari X sama dengan C. Nah, jadi sebentar saya sambil anotasi. Nah, jadi si GX ini, nah dia di GC itu artinya untuk setiap bilangan real, maka si GC adalah si C. Nah, karena nilai limit X mendekati C, GX sama dengan C, maka nilai fungsi GX itu artinya sama dengan limit X mendekati C dari GX. Nah, karena ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka GX sama dengan X kontinu di semua titik pada N. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu adalah
fungsi hx adalah x kuadrat kontinu di semua titik pada R. Nah, di sini juga kita nggak perlu buktikan, kita bisa pakai contoh dari 4.1.7 bagian C, yaitu limit x mendekati C dari x kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, lalu nilai HC ini berarti kan dia sama dengan C kuadrat. Nah, ternyata nilai fungsi HC itu berarti sama dengan nilai limit X mendekati C dari HX. Oke, karena ketiga syarat tersebut terpenuhi juga, maka HX sama dengan X kuadrat itu kontinu di semua titik pada R. Oke, boleh next. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi Vx adalah 1 per X kontinu di semua titik pada himpunan A, di mana A-nya itu adalah himpunan semua bilangan real positif. Nah, jadi kalau kita gambar pakai diagram, pakai ini, nah dia yang sebelah kanan. Ini. Jadi kalau dipotong dari sumbu ini, dia di kanan sumbu Y. Jadi diambilnya yang positif aja. Nah, berarti limit X mendekati C dari Vx itu sama dengan 1 per C. Ini juga kita ambil dari contoh 4.1.7 bagian D untuk semua C bilangan positif. Nah, berarti si C, fungsi Vc itu nilainya sama dengan nilai limit dari Vx. Nah, karena ketiga syarat kekontinuan tersebut terpenuhi juga, maka Vx sama dengan 1 per X kontinu di semua titik pada R. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya contoh 51.6 bagian E, yaitu fungsi Vx sama dengan 1 per X tidak kontinu di X sama dengan 0. Nah, di sini itu kan kita tahu ya, kalau misalkan Vx-nya itu katanya tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0, maka dia dari syarat pertama aja udah nggak terpenuhi. Nah, maka dari itu si Vx sama dengan 1 per X itu artinya dia tidak kontinu di X sama dengan 0. Nah, ini kita juga bisa buktikan pakai contoh yang dari 4.1.10 bagian A, bahwa limit X mendekati 0 dari 1 per X itu tidak ada di bilangan real. Jadi, V itu tidak dapat kontinu pada X sama dengan 0. Buat the next. Oke, selanjutnya ada fungsi signum tidak kontinu pada X sama dengan 0. Nah, fungsi signumnya itu dia ditulis SGN X kayak gini. Nah, jadi signum X ini dia bernilai plus 1 untuk X-nya lebih besar dari 0, bernilai 0 untuk X-nya sama dengan 0, dan bernilai min 1 jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, berarti kalau misalkan kita gambar, dia kayak gini misalkan. Nah, jadi untuk bernilainya 0, dia nilainya X-nya sama dengan 0. Nah, untuk nilainya min 1, kalau untuk plus 1, dia ininya ke sini, ininya bolong. Terus untuk min 1, yang nilainya min 1, dia ininya bolong juga. Nah, jadi dia ternyata fungsi X itu tidak kontinu pada X sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat contoh 4.1.10 bagian B, di mana ditunjukkan juga lah bahwa limit X mendekati 0 dari signum X tidak ada dalam bilangan real. Oleh karena itu, signum tidak kontinu pada X sama dengan 0 meskipun signum 0 terdefinisi. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada misalkan A adalah bilangan real dan F yaitu fungsi discontinue di Clay yang didefinisikan oleh fx sama dengan bernilai 1 jika x-nya rasional dan juga fx bernilai 0 jika x-nya irasional. Nah, di sini kita mengklaim bahwa f itu tidak kontinu pada sembarang titik pada R. Nah, ini
Fungsi ini diperkenalkan pada tahun 1829 oleh Dirichlet. Nah, jadi isinya itu memang jika C itu bilangan rasional, misalkan Xn, di sini kita apa ya sebutannya kayak kita misalkan Xn, suatu barisan bilangan irasional yang konvergen ke X. Nah, ini tuh dari teorema akibat 2.4.9 untuk teorema 2.4.8 yang menjamin adanya barisan seperti ini. Jadi, bisa dari teorema 249 sama 248 itu dikatakan bahwa di antara dua bilangan real yang berbeda tempat berbeda terdapat bilangan rasional. Nah, selanjutnya jika dikatakan di antara dua bilangan real yang berbeda terdapat bilangan irasional. Oke, boleh di next dulu. Nah, karena si fxn itu sama dengan 0 untuk semua n bilangan asli, maka kita mempunyai limit fxn sama dengan 0. Sementara fc-nya itu sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, f tidak kontinu pada bilangan rasional c. Sebaliknya juga, jika B itu adalah bilangan irasional, misalkan yn suatu barisan bilangan irasional yang konvergen ke B, ini menurut teorema yang tadi, 248, meyakinkan kita bahwa deret seperti itu dia memang ada. Nah, karena FYN sama dengan 1 untuk semua N bilangan asli, maka kita punya limit FYN sama dengan 1, sementara FC itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, si F itu tidak kontinu pada bilangan irasional C. Nah, karena setiap bilangan ada bilangan rasional atau irasional, kita simpulkan bahwa F ini tidak kontinu pada setiap titik dalam bilangan real. Oke, go the next. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik, nah, jadi yang tadi itu yang di setiap dua bilangan, di antara dua bilangan real itu terdapat bilangan rasional dan juga irasional. Jadi misalkan di sini ada bilangan real ya. Nah, jadi di antaranya itu dia ada bilangan rasional dan juga irasional. Oke, go the next. Oke, selanjutnya itu misalkan ini contoh yang H, misalkan A sama dengan X anggota bilangan real di mana X yang lebih besar dari 0 untuk sembarang bilangan irasional X lebih besar dari 0. Kita definisikan HX-nya itu sama dengan 0. Untuk bilangan rasional di A berbentuk M per N dengan bilangan asli M, N yang tidak mempunyai faktor persetujuan kecuali 1, berarti kan otomatis si FPB-nya itu sama dengan 1. Kita definisikan H, M per N itu sama dengan 1 per N. Nah, kita juga definisikan H0 itu sama dengan 1. Jadi, di sini nih, H kontinu. Berarti kita definisikan ini, si HX itu irasional, anggota bilangan irasional. Dan discontinue pada bilangan irasional, karena si HX ini kan kontinunya di irasional, bukan di rasional atau anggota dari irasional gitu. Terus, fungsi ini diperkenalkan pada tahun 1875 oleh K.J. Thomae. Nah, memang benar jika A-nya lebih besar dari 0 itu rasio, misalkan X itu adalah A barisan bilangan irasional di A yang konvergen ke A. Nah, otomatis si XN-nya itu kan 0,0,0 ya. Nah, jadi limitnya itu HXN itu sama dengan 0. Sedangkan untuk A-nya itu lebih besar dari 0. Maka dari itu hanya discontinue di A. Gitu. Untuk yang ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada boleh di next. Nah, jika sebaliknya, jika B adalah bilangan irasional dan epsilon lebih besar dari 0, maka menurut sifat Archimedes yang pernah kita pelajari, ada bilangan asli N, kita misalnya N0 biar nggak sama kayak yang sebelumnya, sehingga 1 per N0 lebih kecil dari epsilon. Hanya ada sejumlah bilangan rasional terbatas dengan penyebutnya itu kurang dari N0. Nah, dalam interval otomatis kan di sini kan ada di tengah-tengahnya itu B. Nah, lingkungan sebelah kanan, sebelah kirinya itu jadinya B min 1 atau B min epsilon.
Nah, yang sebelah kanannya ini lingkungannya jadinya B plus 1 atau B plus epsilon. Tidak memuat bilangan rasional yang penyebutnya itu kurang dari N0. Maka untuk mutlak X min B lebih kecil dari delta, di mana X-nya itu anggota bilangan A. Kita punyai mutlak HX dikurang HB sama dengan HX lebih kecil sama dengan 1 per N0 lebih kecil dari epsilon. Jadi H itu kontinu pada bilangan irasional B. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa fungsi menurut Thomae H kontinu tepat pada titik irasional di A. Untuk yang ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin kalau nggak ada boleh di next. Oke. Ini 5.1 kedengeran nggak soalnya? Kedengeran nggak? Terkadang suatu fungsi F adalah konvergen tidak kontinu di titik tertentu ditentukan. Namun, jika fungsi F ini mempunyai limit L di titik C dan jika kita definisikan F pada A gabungan dari C. Konvergen L dan Fx untuk yang L ini untuk si Nah, untuk L ini untuk X-nya itu sama dengan C dan Fx-nya itu untuk X anggota A. Nah, kita dapat definisikan kalau misalkan si limit Fx-nya itu pengen terdefinisikan, ibarat kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini kan kosong karena dia tidak terdefinisi. Nah, caranya biar dia kontinu atau terdefinisi, dia harus mengisi ini dengan membuktikan nih memeriksa limit F sama dengan limit F di mana X itu sama dengan C sama dengan L gitu. Biar dia itu bisa terdefinisi begitu. Boleh next? Oke, yang B, jika suatu fungsi G konvergen ke bilangan real tidak mempunyai limit C, maka tidak mungkin kita peroleh fungsi G di mana A-nya itu anggota dari bilangan C. Nah, R yang kontinu di C dengan mendefinisikan Gx-nya itu antara C dan Gx. Untuk C sama dengan X-nya itu sama dengan C, dan untuk X itu anggota bilangan anggota dari A. Untuk melihat hal ini, perhatikan bahwa jika limit X mendekati C dari G ada dan sama dengan C, maka limit G itu juga harus ada dan sama dengan C. Untuk yang ini, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada, boleh di next. Oke, 5.1.8 catatannya A. Fungsi Gx itu sama dengan sin 1 per X. Untuk X-nya itu tidak sama dengan 0, tidak mempunyai limit di X sama dengan 0. Jadi, dia itu tidak punya nilai yang terdapat pada X sama dengan 0. Nah, kalau misalkan si Gx-nya itu
eh, tidak sama dengan 0 itu kan dia nggak punya nilai. Jadi otomatis dia harus punya nilai jika X-nya itu sama dengan 0. Untuk yang ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada boleh di next. Nah, yang catatan B, misalkan f(x)-nya itu sama dengan 1/x untuk x tidak sama dengan 0. Kalau kita lihat contoh yang 4.2.8 yang F, bahwa limit x dikali sin 1/x, di mana x-nya itu sama dengan 0, x-nya itu mendekati 0, itu hasilnya itu sama dengan 0. Maka dari itu, kita lihat catatan 5.1.7 yang A, dapat disimpulkan bahwa kita bisa mendefinisikan f(x)-nya itu antara 0 dan x sin 1/x. Nah, untuk yang 0, untuk x itu sama dengan 0, dan untuk x sin 1/x, itu x-nya itu tidak sama dengan 0. Maka fungsi tersebut itu continue di x sama dengan 0. Untuk yang ini, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, mungkin boleh di next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin dari Bu Tiara, apakah ada tambahan, Bu? Ataupun dari teman-teman, apakah ada yang bertanya? Boleh, silakan. Oke, baik Ibu. Oke, ini latihan soal dari kelompok 4. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, boleh raise hand atau di kolom chat Zoom.
Oke, buat teman-teman yang mau jawab, nanti kalau sudah selesai mengerjakan bisa langsung raise hand aja ya. Terima kasih. Oke, untuk Aisyah boleh dipersilakan untuk menjawab soalnya. Oke, izin share screen ya.
Ibu dan kelompok. Jadi, bentar. Nah, kelihatan nggak kehalangan ya? Iya, udah kelihatan. Oke, jadi di sini saya mau nyoba jawab nomor 4. Jadi dia F memetakan R ke R, continue di C. FC lebih dari 0. Nah, di sini epsilon sama dengan FC lebih dari 0. Karena F itu continue di C. Maka terdapat persekitaran delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika X anggota bilangan real dan X min C kurang dari delta, maka mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon sama dengan Fc. Jadi dari situ kita dapat min Fc kurang dari Fx min Fc kurang dari Fc. Terus jadinya 0 kurang dari Fx. Nah, oleh karena itu jika X anggota V delta C, maka mutlak X min C kurang dari delta itu yang berakibat bahwa Fx lebih dari 0. Gitu. Eh, hasilnya sudah kurang lebih sama sih dari hasil kelompok kami. Oke, terima kasih Aisyah. Terima kasih kelompok dan Sabira. Oke, di sini ada Dahlia lagi yang present. Dahlia kalau misalkan sudah boleh share screen. Iya, makasih Sabira dan kelompok. Izin langsung share screen ya. Bentar. Em, ini sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Ini kan soal nomor 5. Misalkan A subset B subbilangan real, misalkan domain F di mana B di bilangan real, dan misalkan bahwa G adalah restriksi F di A. Itu pertanyaannya. Yang A, jika F continue di C elemen A, tunjukkan bahwa G continue di C juga. Ini jawabannya. Jadi, pertama itu asumsikan bahwa F continue di C elemen A. Habis itu diberikan sebarang epsilon yang lebih dari 0, maka nanti terdapat deltanya lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk X elemen B dengan mutlak X kurang dari C, itu yang kurang dari delta, maka nanti berlaku mutlak Fx kurang dari Fc, itu kurang dari deh, salah. Mutlak Fx kurang Fc itu kurang dari epsilon. Nah, lalu misalkan bahwa X elemen B dengan mutlak X dikurang C-nya itu kurang dari delta. Nah, karena A-nya itu subset dari B, maka ya betul, A-nya subset dari bilangan B, maka X itu elemen B. Nah, dari sini berlaku bahwa X elemen A dan memenuhi yang di atas tadi. Memenuhi kalau mutlak X min C itu kurang dari delta, yang berakibat bahwa mutlak Gx dikurang Gc sama dengan mutlak Fx dikurang Fc, itu kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu, untuk setiap epsilonnya lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk X elemen A dengan mutlak X kurang C itu kurang dari delta. Maka berlaku bahwa mutlak Gx kurang Gc itu kurang dari epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa G continue di C. Gimana kelompok? Oke, untuk yang 5 ini kurang lebih sama kayak contoh yang A. Betul jawabannya Dahlia. Terima kasih Dahlia. Sama admin dan kelompok. Terima kasih juga. Izin stop share.
Oke, di sini sudah ada Gaisa juga. Gaisa mungkin boleh share screen. Jadi mau jawab nomor 3. Nomor 3 kan soalnya tunjukkan bahwa fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x kontinu pada setiap titik c elemen bilangan real. Ini kan untuk setiap xc elemen bilangan real maka berlaku mutlak dari x dikurangi mutlak c kurang dari sama dengan mutlak x dikurang c. Nah, dikarenakan fungsi gx sama dengan x ini kontinu untuk setiap bilangan real c, maka bisa disimpulkan itu bahwa fx-nya itu sama dengan mutlak x. Nah, fx sama mutlak x ini juga kontinu di setiap titik c elemen bilangan real. Ini juga bisa dibuktiin pakai limit gitu. Dan ternyata limit kanan kirinya juga sama. Bener nggak? Iya, jawabannya sudah benar, Gaisa. Izin stop share. Ya, terima kasih, Gaisa. Baik, terima kasih Gaisa. Pau, Anida mau nyoba. Oke, boleh Anida langsung di-share screen aja ya. Oke, dan share screen ya. Hmm, apakah sudah terlihat? Sudah Anida. Oke, soal nomor 2 itu misalkan suatu fungsi didefinisikan untuk semua X di bilangan real dengan X bukan sama dengan 2
dengan fungsi X itu sama dengan X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Dapatkah F didefinisikan di X sama dengan 2 sedemikian hingga F continue di titik ini. Oke, karena domain dari fungsi perluasannya itu adalah seluruh bilangan real, maka agar pendefinisian si F2 itu atau X sama dengan 2 mengakibatkan F continue di 2. Maka kita definisikan di sini F2 sama dengan limit X mendekati 2, Fx limit X mendekati 2, masukin fungsinya yang tadi di soal X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Terus kita pecah jadi X min 2 sama X plus 3. Terus X min 2 di atas sama X min 2 di bawah kita coret. Habis jadi tinggal lim X mendekati 2, X plus 3. Nah, ini tinggal dimasukin jadi 2 plus 3 sama dengan 5. Maka hasil akhirnya F di X sama dengan 2 itu sama dengan 5 nilainya. Apakah benar? Jawabannya sudah benar, Anida. Oke, makasih kelompok. Izin stop share. Kelompok izin mau jawab nomor 5B ya. Sabira minta tolong share screen. Oke, Nadia. Oke, makasih. Jadi nomor 5B itu kan soalnya tunjukkan dengan contoh bahwa jika G kontinu di C, tidak harus berlaku bahwa F kontinu di C. Nah, misalkan A sama dengan Z, bilangan bulat, dan B-nya sama dengan bilangan real. Nah, kita punya fungsi F yang didefinisikan sebagai Fx sama dengan 0 jika X-nya elemen bilangan bulat, dan X-nya Fx sama dengan 1 jika X bukan elemen bilangan bulat. Nah, kemudian jadi fungsi F-nya ini nilainya bisa berubah tergantung apa X-nya bilangan bulat atau bukan. Nah, lalu ada G yang merupakan fungsi restriksi dari F. Nah, artinya G adalah fungsi yang didefinisikan hanya untuk bilangan bulat. Nah, jadi untuk semua bilangan bulat, Gx-nya sama dengan 0. Nah, terus karena Fx sama dengan 0 untuk bilangan bulat. Nah, ke bawah, belum. Ke atas lagi, Sabira. Nah, jadi di sini fungsi G hanya didefinisikan untuk bilangan bulat. Karena Gx sama dengan 0 untuk semua bilangan bulat. Nah, jadi G adalah fungsi yang kontinu di C elemen A atau C yang di bilangan bulat. Nah, terus ke bawah lagi yang F. Nah, terus di sini fungsi F didefinisikan untuk semua bilangan real, bukan cuma bilangan bulat. Nah, tapi di sini muncul masalah. Nah, misalkan F-nya 2 sama dengan 0, tapi kalau misalnya F 2,001 sama dengan 1 dan F 1,999 sama dengan 1. Itu karena kan 2,001 sama 1,999 bukan bilangan bulat. Nah, jadi ada lompatan di situ kan dari 0 ke 1 di sekitar setiap bilangan bulat. Nah, karena itu maka F-nya tidak kontinu di C elemen A. Nah, jadi kesimpulannya G kontinu di bilangan bulat dan F tidak kontinu di bilangan bulat. Nah, apakah sudah benar kelompok jawabannya? Iya, sudah benar Nadia. Terima kasih ya, Nadia. Oke, terima kasih. Terima kasih Sabira dan kelompok.
Oke, sisa nomor 1 ya teman-teman. Buat yang mau jawab, boleh aja raise hand.
Oke, Pak Mbak. Kalau udah selesai boleh raise hand aja ya.
Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Apa suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Ibu. Gimana ini udah sampai mana? Maaf, ini saya baru selesai banget latsarnya. Jadi udah sampai mana kalian? Tadi sudah sampai diskusi untuk latihan soal Ibu, tapi yang nomor 1 itu belum terjawab. Di sini sih Saidina Pambayun mau jawab. Jadi masih menunggu Saidina Ibu. Oke, baik. Teman yang lainnya mungkin bisa bantu. Dari kelompoknya dikasih Mohon maaf Ibu, suara Ibu putus-putus tuh. lebih mudah
Oke, jadi pertanyaannya itu misal A subset dari bilangan real dan F itu dipetakan oleh bilangan real continue di sebuah titik yaitu C yang mana anggota A. Diminta untuk menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 ada persekitaran di daerah delta di C sedemikian sehingga jika X dan Y itu anggota A, anggota irisan A dan daerahnya tadi, maka Fx dikurang Fy itu lebih kecil dari epsilon. Oke, itu F ya guys, kalau ada yang bingung bukan huruf T, sorry banget. Jadi diketahui F itu continue di titik C, itu kan dari soal. Terus diberikan, jadi kita ambil sembarang epsilon yang lebih besar dari 0, nah nanti tuh bakal ada delta yang lebih besar dari 0, yang mana nantinya kita bakal dapat X yang X-nya itu anggota B dan X-nya itu memenuhi X dikurang C lebih kecil dari epsilon, memenuhi persamaan yang di situ lah pokoknya. Terus kita ambil epsilon yang lebih besar dari 0 dan kita pastiin untuk setiap X dan Y itu anggota dari range delta. Nah, nanti Fx min Fc lebih kecil dari 0 itu apa bahasanya ya? Sorry sebentar. Berlaku, sorry. Jadi Fx min Fc lebih kecil dari epsilon itu berlaku. Terus dari situ kita bisa simpulin ada delta 1 yang lebih besar dari 0, di mana untuk setiap X anggota dari range-nya, maka ada Fx dikurang Fc lebih kecil dari epsilon per 2. Ini tuh aku ambil dari teorema 4.1.5 kalau teman-teman lupa mungkin. Nah, dari situ pokoknya nanti ada delta 2 yang juga lebih besar dari 0, yang mana itu X-nya X-nya anggota dari range delta, dan Fy min Fc itu lebih kecil dari delta per 2. Terus dari situ kita ambil minimum dari deltanya, jadi delta itu sama dengan minimum dari delta 1 dan delta 2, di mana untuk setiap X itu anggota dari range deltanya. Maka nanti dari situ berlaku Fx dikurang Fc itu lebih kecil dari sama dengan Fx dikurang Fc tambah Fy dikurang Fc. Di mana itu epsilon per 2 tambah epsilon per 2, atau bisa kita simpulin sebagai epsilon. Benar nggak kelompok? Atau ada yang perlu ditambahin mungkin? Mungkin dari kelompok kami sudah kurang lebih hampir sudah sama sih sama jawabannya. Oke, terima kasih si kelompok. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih, Bang. Oke, baik Ibu, untuk sesi latihannya sudah selesai dan terjawab semua Ibu. Mungkin dari Ibu apakah ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena tidak maksimal untuk hari ini ya. Nanti juga sepertinya minggu depan akan digantikan atau dilanjutkan oleh Bu Elis karena saya harus mengikuti latsar dari Kemendikbud begitu ya. Jadi mohon maaf sekali tadi saya tidak maksimal, jadi saya mendengarkannya hanya sedikit-sedikit saja gitu ya. Nanti saya lihat dari presentasinya. Kemudian saya minta dikirimkan saja yang tadi menjawab soal ataupun ada yang bertanya. Latihan ininya maksudnya berkas soalnya, fotonya boleh dikirimkan ke saya, diberi nama gitu ya siapa yang mengerjakannya gitu. Itu aja mungkin dari saya. Untuk yang lainnya berarti minggu depan dilanjutkan kelompok selanjutnya ya pembahasannya mengenai 5.2 ya, dilanjutkan di 5.2. Oke, hal-hal yang lainnya nanti mungkin di WA ke PJ-nya saja. Ya, jika ada perubahan atau seperti apa gitu nanti di WA ke PJ-nya saja. Begitu. Oke, kalau begitu cukup ya untuk hari ini ya. Kita bertemu lagi mungkin di minggu depan atau minggu depannya lagi, saya juga masih belum pasti ya. Oke,
Terima kasih ya untuk hari ini yang sudah hadir, sudah presentasi semuanya. Saya tutup saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih banyak.